Rajuters, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Hari ini saya akan berbincang cantik dengan seorang ibu. Ibu ini disebut penyintas kanker payudara. Namanya Ibu Miftah. Beliau pernah menderita kanker beberapa tahun yang lalu, tetapi nanti kita dengar aja ceritanya bagaimana beliau menghadapi kanker ini dan bagaimana keadaannya sekarang. Tapi sebelum kita ngobrol cantik dengan Bu Miftah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk kita ketemu dengan Ibu Miftah. Halo Bu Miftah. Hai. Bu Rosa, ya. Iya. Apa kabar nih? Baik ya, sehat ya. Ya. Boleh dong cerita sedikit nih gimana nih kok Bu Miftah ini ada di podcastnya Rosa nih. Kok Rosa tertarik banget dengan menampilkan Bu Miftah di sini untuk berbagi cerita dengan teman-teman. Oke, ceritain gimana keadaan Bu Miftah sekarang dan apa yang Ibu Miftah rasakan dulu sampai sekarang. Silakan. Iya, terima kasih Rosa. Saya sudah diajak dulu acara ini. Iya. Sekarang sih kondisi saya baik, alhamdulillah sehat. Kalau dulu sebagai penyintas, awalnya ya waktu terdiagnosa ya shock. Rasanya gimana gitu. Cuman ya dengan semangat ya saya jalanin rangkaian pengobatan termasuk operasi juga kemo, terus ya selalu berusaha menjaga semangat aja Bu. Iya. Jadi tahun berapa itu waktu dokter memvonis ini kanker payudara Bu Miftah gitu, itu tahun berapa? Itu tahun 2013. Bulan Desember waktu itu ya. Iya. Gimana rasanya, syok gitu ya? Waktu divonis dokter gitu. Ya, banget. Shock banget. Karena nggak ada gejala ya, Bu ya, kalau kanker itu kan kita nggak ada gejala. Jadi cuman itu terasa itu ada benjolan di payudara. Jadi terus langsung di biopsi. Kemudian ternyata hasilnya kanker. Nggak ada rasa badan panas, lesu gitu, nggak ada ya? Biasa aja gitu ya? Biasa aja Bu, karena waktu itu saya kan punya usaha bakery kue ya waktu itu waktu bulan puasa, jadi lagi sibuk-sibuknya bikin pesanan itu kue kering itu, jadi nggak menyadari gitu, nggak terasa apa-apa. Terus tahu ada benjolan di payudara itu gimana? Ya kan raba gitu kan, diraba kan, memang kan ada yang beda, jadi langsung di biopsi, kemudian ketahuan itu. Terus menjalani pengobatan tentu saja ya, minum obat-obatan, terus juga dengan kemo. Dengan berapa kali kemo waktu itu? Saya 6 kali kemo aja. Waktu itu kemo dasar kan cuma 6 kali. Habis itu dokter menyatakan sudah bersih, cuman perlu kontrol aja. Jadi seminggu berapa kali itu kemonya? Atau berapa jaraknya berapa lama? Selang waktu antara kemo ke-1 dengan kedua itu setiap 21 hari. Ya. Setiap 3 minggu ya? Hari. 3 minggu sekali menjalani kemo. Nah, pas saat yang menjalani kemo itu, setelah kemo itu apa yang dirasakan? Setahu Rosa sih beda-beda ya yang dirasakan oleh penderita kanker setelah menjalani kemo itu. Kalau Bu Miftah itu merasakan apa setelah kemo? Setelah kemo, pas kemo, waktu kemo awal, kemo pertama sih cuman merasa cuman merasa lemes aja, lalu mual-mual gitu. Terus
setiap saya kamu itu beda-beda gitu loh yang dirasa. Jadi ada ya sampai kadang sampai muntah-muntah gitu, terus nggak bisa kecium bau-bau makanan gitu, langsung mual-mual gitu, lemes pokoknya Bu. Kemudian apa ini rambut rontok, rambut rontok tuh sampai botak. Itu proses rontoknya rambut itu rasanya itu sakit banget gitu di kulit kepala itu. Oh itu jadi kulit kepalanya itu sakit juga ya? Iya, rasa itu kepala tuh apa ya, nyut-nyut gitu loh. Rambut rontok tuh rasanya nyut-nyut. Jadi sampai tiap bangun tidur di kasur itu sudah penuh sama rambut rontok tuh. Akhirnya saya gundul sekalian, dihabisin sekali. Ya. Oh jadi belum rontok semua, udah Bu Miftah menggundulkan kepalanya langsung gitu aja ya? Sudah Bu, hampir 70% tuh sudah nggak ada rambut, jadi cuma sisa dikit-dikit gitu. Dikit di sini, dikit di samping-samping gitu. Iya. Terus selain kemo dan tentu saja obat-obatan, itu apalagi tindakan dari dokter? Saya cuman dikasih kemo aja sama dokter. Ya. Jadi nggak ada kan standar itu ada operasi, kemoterapi, radiasi ya, tapi saya nggak. Mungkin karena apa jenisnya ya atau tipenya mungkin. Ya. Oh nggak sampai dioperasi gitu, nggak ada pengangkatan gitu, nggak ada? Operasi Bu, saya mastektomi, jadi pengangkatan ya. Kemudian kemo 6 kali, cuman nggak dilanjut sama radiasi. Oh cukup kemo aja ya, nggak sampai radiasi ya. Iya, oke. Nah, keluarga pada saat itu gimana? Suami, anak-anak, gitu. Iya, terutama suami ya. Beliau ini yang support saya, support banget. Waktu divonis tuh kan diputuskan saya harus operasi gitu. Beliaunya nih langsung ya sudah pokoknya penyakitnya hilang gitu dari saya gitu kan. Jadi langsung ya terutama anak-anak, karena waktu saya divonis tuh kan anak-anak masih kecil, anak saya yang bungsu TK. TK. Ya jadi aduh apa ya gitu. Ya mereka saya coba kuatkan ya, meskipun mungkin belum begitu paham, cuman saya kasih tahu sakitnya gini, resikonya ini gitu. Jadi harus menguatkan diri sendiri, juga harus menguatkan anak-anak ya. Iya sampai kemungkinan itu pun saya kasih tahu ke mereka. Ceritakan. Ya sampai mungkin pengobatan saya gagal gitu. Ya sudah dipesan-pesan gitu. Bu Miftah ini berapa putra putrinya? Saya 3. Saya punya anak pertama, kedua putri, yang ketiga yang bungsu cowok. Tapi yang besar-besar, anak yang besar-besar udah lebih ngerti kali ya, yang. Ya waktu itu yang paling besar itu SMP Bu. Ya lebih ngerti ya dari adiknya ya. Jadi tapi justru dia yang support saya, mungkin bukan dengan bicara ya, tapi dia lewat doakan saya waktu saya masuk ruang operasi itu, dia mengaji untuk saya gitu. Jadi kalau dukungan keluarga itu pengaruh juga ya ke diri kita sendiri ya, untuk semakin tegar menghadapi hal-hal yang demikian. Iya. Perlu sekali dukungannya. Kemudian dari pertama divonis sampai akhirnya dioperasi itu berapa lama? 3 minggu kalau nggak salah. Oh 3 minggu. Jadi pemeriksaan. Iya, harusnya sih begitu divonis itu sebenarnya dokter sudah menyampaikan nggak boleh lama-lama gitu, karena tipenya kanker saya itu yang ganas gitu kan. Jadi, tapi waktu itu kan ngantri ya, karena waktu itu masih belum ada BPJS Bu, jadi
Jadi pakai jam istirahat ya, jadi mengantri. Tapi karena memang harus secepatnya, jadi suami saya memilih akhirnya mandiri ke rumah sakit swasta. Dan itu prosesnya lebih cepat ya daripada lebih cepat menggunakan jam Kesda itu ya. Ya, begitu saya ke spesialis onkologi waktu itu, langsung dokter bilang, kalau saya bersedia dioperasi, jadi besok langsung masuk rumah sakit, masuknya siang, malam langsung operasi. Oh, cepet ya ditangani ya. Ya. Tentu saja lewat pemeriksaan darah, apa segala macam ya. Periksa jantung biasanya juga gitu ya. Iya, oke. Iya. Nah, sekarang sudah sudah dilewati. Terus pasca operasi itu gimana selanjutnya? Iya. Apa yang Bu Miftah rasakan? Pasca operasi itu namanya penyakit ya Bu, begitu sudah diangkat itu ya rasanya ya lega gitu ya. Cuman ya ada seperti awalnya sih, seperti kayak ada beban mental ya kan, sebagai perempuan ya, sebagai wanita pasti kan merasa tidak sempurna gitu kan. Tapi balik lagi suami saya itu dukungannya luar biasa. Jadi beliau tuh bilang apapun kondisi saya ya tetap mengenalnya seperti saya yang seperti itu. Itu yang menguatkan saya. Ya terus demi anak-anak juga ya saya harus tetap kuat gitu. Jadi menerima ketidaksempurnaan dengan kesempurnaan ya, itu pernah disebutkan dengan seseorang ya. Jadi walaupun kita udah tidak sempurna, tapi suami keluarga menerima dengan sempurna apa adanya ya. Ya, oke. Kemudian obat-obatan itu sampai berapa lama? Apa sampai sekarang masih minum obat terus? Iya, hasil IHK saya kan patologi. Apa itu IHK itu apa IHK? Untuk mengetahui tipenya, jadi tipe kanker saya itu ternyata yang triple negatif. Jadi triple negatif itu tidak ada obat. Cuman harus rutin kontrol aja. Jadi sekarang setelah pasca operasi itu berapa lama sekali harus kontrol rutinnya? Waktu setelah operasi, setelah kemo itu berjarak dari 2 minggu sekali, kemudian 1 bulan sekali, lalu 3 bulan sekali, terus semakin lama itu semakin agak panjang, 6 bulan sekali gitu. Tapi tetap harus kontrol. Harus kontrol ya, iya, oke. Nah setelah menjalani operasi itu ada gak makanan-makanan atau minuman yang harus dipantang atau yang dihindari lah untuk itu? Kalau saya waktu kemo itu nggak ada pantangan karena dokter sih bilang kan kemo itu kan kita perlu fisik yang kuat ya, kondisi harus tetap fit, jadi apa aja boleh gitu untuk biar kuat, karena kalau kurang asupan nanti malah kita ngedrop, malah untuk kemo selanjutnya itu malah nggak bisa, susah. Tapi setelah itu gimana, makanannya tetap aja biasa aja gitu, nggak ada pantangan juga? Setelahnya itu kalau terlalu yang pantang banget gitu sih saya enggak Bu, soalnya ya kalau misalkan pengen, cuman ya mengurangi, menghindari lah gitu terlalu. Kalau kayak yang seperti yang dibakar-bakar itu kan nggak boleh karena ada karsinogen. Nah itu kalau saya itu memang awalnya nggak suka, jadi ya nggak yang ngaruh nggak? Iya nggak ngaruh. Kalau yang mungkin kayak durian kayak gitu kayak tape kayak gitu tuh masih kalau kepingin gitu, tapi cuman ya nggak berlebihan. Iya. Mengurangin yang berlemak, goreng-gorengan kayak gitu. Iya, jadi walaupun dokter tidak terlalu melarang, tapi kita sendiri aja ya yang mungkin tahu
apa yang harus kita konsumsi, yang sebaiknya itu di mana gitu ya. Iya. Nah, itu kan cerita tentang kansernya dari awal, kemudian saat dioperasi, kemudian setelahnya hingga sekarang. Sekarang tentang merajutnya. Bu Miftah sudah lama merajut? Dulu sih cuman kenal gitu-gitu aja waktu masih kecil kan ibu saya. Kalau zaman dulu kan kita diajarin yang merajut, kemudian menyulam gitu ya Bu ya. Cuman ya sekedar tahu gitu aja. Kemudian waktu itu saya malah belajar ini apa yang dari tali kur itu Bu. Makram. Bikin tas, iya makram itu. Cuman ya belajar sendiri. Lalu waktu merajut ini awalnya ya dari itu, waktu itu komunitas kanker di Samarinda kan, apa CISC sama teman-teman CISC itu kan kami belajar itu diajarin sama dari ibu-ibu apa asosiasi rajut Indonesia itu kan. Nah dari situ ya. Iya. Ada nggak pengaruhnya apa itu merajut ini dengan apa yang Bu Miftah rasakan? Iya ya, ada Bu. Banget. Jadi kan apa anak-anak sudah mulai gede ya sekarang sudah dengan sendiri. Jadi saya kalau di rumah itu kadang setelah selesai tugas saya sebagai ibu rumah tangga itu kan untuk ngisi waktu yaitu saya merajut. Dari yang gampang-gampang dulu. Terus ternyata apa ya seneng gitu loh, apa ya gimana ya rasanya gitu. Kayak kalau misalkan bikin apa gitu belum selesai itu rasa itu aduh harus gitu harus bisa gitu. Itu kan juga apa ya kayak semangat gitu loh jadinya. Itu ya semangat untuk menyelesaikannya ya. Kemudian itu juga nggak mungkin mengalihkan perhatian kali ya dari mungkin rasa badan nggak enak atau dari memikirkan yang Bu Miftah rasakan misalnya kanker itu gitu mungkin agak dialihkan sedikit ke rajutan kali ya. Benar? Iya sih Bu. Apa ya? Kadang sih memang kondisi kita itu turun naik kadang tuh. Kalau maksudnya nggak ini gitu tuh rasa itu di badan tuh juga nggak gimana ya. Jadi nggak semangat, kemudian jadi melo-melo gitu kan. Jadi sebenarnya sih bukan cuma rajut ya, pokoknya kegiatan positif gitu aja untuk mengalihkan kita itu jadi terlupa, jadi ya gitu terbawa semangatnya itu semangat kalau kita misalkan merajut atau kita belajar apa gitu tuh jadi terlupa kayak apa mengalihkan gitu mengalihkan dari yang dirasakan tidak enak gitu ya menjadi dialihkan ke ini kemudian mungkin ada kebanggaan juga tersendiri ya bagi untuk anak-anak, untuk suami, bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu gitu. Iya, benar sekali. Jadi seperti gimana ya, biar kita punya kekurangan gitu, tapi masih ada sesuatu gitu, sesuatu yang bisa kita lakukan, yang positif. Selama ini Bu Miftah buat apa? Sudah buat apa aja? Saya tapi masih belajar Bu. bikin tas, lalu dompet, gitu apa, konektor masker gitu, terus topi untuk teman-teman terkasih. Teman-teman. Oh jadi sekarang Bu Miftah itu ya aktif ya di komunitas itu penderita kanker gitu ya untuk berbuat sesuatu gitu ya. Ya kami saling support Bu di situ, misal saling sharing gitu kan. Ada komunitasnya itu yang apa kumpulan penderita cancer itu ada ya? Ada Bu, ada. Saya ikut waktu dari awal sih saya kan ikutnya yang dari Jakarta sih, karena itu belum ada. Tapi pas saya ini sudah ada cabangnya waktu itu di Samarinda.
Dari Jakarta apa? JISC. Oh iya. Oh, Bu Miftah ini sebenarnya tinggal di mana? Tadi ada Malang, terus ada Samarinda, ada Palangkaraya ya kalau nggak salah ya. Ini sekarang ini di mana ini? Ya Bu, waktu itu saya di Samarinda, kemudian waktu menderita, waktu apa? Cancer itu di mana? Di Samarinda. Di Samarinda. Samarinda sampai tahun 2019 kami pindah boyong ke Malang, ke kota asal, pulang kampung. Ya, ini kalau sekarang saya lagi di Palangkaraya, Bu. Suami lagi tugas di sana ya, jadi ikut mendampingi suami. Anak-anak di mana? Malang. Di Malang. Ya. Karena memang base-nya di Malang ya. Iya. Oke, ya. Jadi kan saya jalan-jalan, Bu. Iya, liburan juga. Iya. Nah, kemudian itu Bu Miftah lagi bikin apa itu yang ada di depan Bu Miftah ini apa ini? Topi ya? Ini topi. Itu Bu Miftah buat untuk teman-teman kanker. Akan disumbangkan. Itu memang apa sih? Secara terorganisir itu untuk membuat itu, atau hanya Bu Miftah saya pengen buat aja untuk disumbangkan, mungkin berguna gitu. Apa? Iya sih. Ya, gini aja sih Bu, kan saya kan suka bikin-bikin gitu, saya coba cantik juga ya, gitu lucu gitu kan dipakai. Terus saya ini ke teman-teman siapa yang mau gitu aja, siapa yang mau boleh saya bikinkan gitu aja sih Bu. Jadi ya beberapa. Oh iya saya Mbak Miftah gitu mau gitu kan. Oh iya. Gitu. Tapi sabar ya saya bilang. Bikin satu saya bilang gitu. Iya. Jadi bukan ada gerakan dari grup itu untuk ini, tapi Bu Miftah ingin sendiri gitu ya, membuat untuk teman-teman yang menderita kanker yang kebenaran itu. Sekarang kalau itu Bu Miftah rambutnya udah normal lagi? Sudah normal. Ya. Ya. Jadi setelah berapa lama setelah di kemo rambutnya tumbuh kembali? Setelah kemo itu kan saya rontok ya sampai 6 kali itu kan, pokoknya begitu kemo ke berapa ya, kemo kelima kalau nggak salah itu sudah ada rambutnya gitu sudah. Oh, jadi ya masih proses kemo udah mulai tumbuh juga ya? Ya, cuman ya tetap aja Bu masih ada rontok juga. Tapi pas sudah kemo selesai itu benar-benar sudah udah tumbuh lagi, sempurna lagi ya, jadi enggak ini. Iya, oke. Bu Miftah belajar terus kan, merajut kan? Itu belajarnya dari mana? Otodidak aja? Apa ikut workshop online atau apa gimana? Iya, awalnya sih saya otodidak. Kemudian saya cari-cari kok ini ya, kok kalau belajar sendiri ini kayaknya kurang gitu loh. Jadi terus saya cari-cari, waktu itu kan nggak tahu di Malang nih di mana ya gitu. Terus saya cari-cari, terus akhirnya ketemu itu yang komunitas rajut itu yang di Malang itu. Nah, saya awalnya ikut sekali, waktu itu kopdar sekali saya ikut. Setelah itu nggak ada lagi soalnya corona. Jadi kami ya online aja belajarnya gitu. Ya dari situ belajarnya Bu, sama ya kalau kepingin model-model lain gitu lihat di YouTube. Sama kemarin ikut kelasnya Bu Rosa. Yang apa ya? Yang wajib. Iya. Udah selesai itu ya? Udah ya? Nah, sudah luar biasa. Saya tambah ilmu lagi. Seneng saya bikinnya. Iya, itu memang belajar apa sih? Kalau saya itu lebih suka benang yang agak kecil-kecil ya, yang halus-halus gitu, lebih suka ke situ kalau merajutnya taplak meja itu. Terus gimana hasil dari rajutan itu dipakai sendiri atau juga misalnya dijual atau terima pesanan atau gimana sejauh ini? Iya, selain untuk bikin apa ya hiburan, kadang
Itu si anak saya kan cewek Bu ya. Jadi kadang itu apa namanya bikinin ini, aku pengen kayak ini gitu kan. Jadi ya tapi semampu saya, sebisa saya bikin tas atau dompet gitu. Jadi itu sudah tak pakai ya gitu. Terus ada juga sih yang pesan, beberapa ada yang pesan, teman yang pesan. Iya. Jadi itu bermanfaat sekali ya merajut ini ya. Iya, sejauh ini ya banget. Anak-anak diajarin juga merajut? Anak-anak belum ada yang minat. Iya, lama-lama nanti kalau ngelihat mamanya merajut terus, mungkin suatu saat akan minat untuk ngikutin ya. Semoga. Tapi sih anak saya yang kedua bisa, cuman ya gitu sih, asal yang cuman kalau yang SC gitu aja sih bisa. SC, DC biasanya tusuk-tusuk dasar itu bisa lah ya. Rantai, SC, DC itu. Karena ngelihat hari-hari kan, ngelihat hari-hari mamahnya merajut, jadi pasti bisa lah. Iya, ada yang pesen juga ya untuk rajutan ini? Ada. Biasanya sih tas atau dompet, atau itu konektor masker. Iyalah, apapun dijalanin aja soal rajutan ini kan. Iya. Kemudian itu kalau misalnya merajut itu pakai benang apa? Saya awalnya dulu pakai polycherry, kenalnya baru itu Bu. Belum tahu yang macam. Kemudian yang apa itu yang agak kayak plastik itu apa ya? Yang peniti itu kan? Nilon. Nah ya nilon. Kemudian Poliindo. Terus baru kenal itu yang benang jala. Karena ikut WSO saya ya, jadi kenal benang jala ya. Sebelumnya belum kenal ya. Padahal benang jala itu dari zaman mama saya sebelumnya lagi sudah pada pakai benang jala itu gitu loh. Udah. Karena dulu kan hanya adanya benang jala itu, nggak ada benang kayak polycherry apa segala macam itu belum ada, adanya hanya benang jala itulah. Jadi selalu gimana? Kalau dulu mungkin ibu saya bilangnya itu mungkin nggak kenal ya benang jala ya, bilangnya itu benang kasur. Ya, benang kasur. Kasur. Itu disebut benang jala itu karena memang untuk jala ya. Mama saya dulu kalau belinya itu ke toko pancing atau ke toko bangunan, karena suka kan dipakein orang untuk bangunan ngukur itu kan, ngukur kelurusan. Nanti kalau tukang-tukang itu pakai itu kan. Nah itu mama saya dulu belinya kalau nggak ke toko jala, ke toko pancing, ke toko bangunan untuk dapetin itu. Jadi memang, tapi ada juga yang bilang benang kasur, memang sama persis. Benang kasur, benang untuk buat kasur itu kan zaman dulu kan dijahit-jahit kan. Jahit kasur, iya. Kalau bikin kasur itu dijahit-jahit dasarnya. Iya, sejauh ini ngelihat perkembangan rajutan di Indonesia itu gimana, Bu Miftah? Bagus sih, berkembang ya. Jadi semakin macam-macam gitu. Kreatif macam-macam gitu. Seperti saya lihat itu macam-macam bisa dibikin dari rajutan. Itu juga yang saya jadi semakin tertarik untuk belajar gitu. Seneng ya ngelihat berbagai macam rajutan ya, yang ada di Indonesia ini dengan ciri khas masing-masing. Ada yang tas aja ada bermacam-macam kan, ada yang tapestri,
pokoknya macam-macam deh, itu semakin banyak rajutan. Nah, kemudian ada nggak saran-saran untuk misalnya penderita kanker atau saran-saran untuk perajut gitu yang Bu Miftah ingin sampaikan? Untuk teman-teman ya atau saudara-saudara yang sama-sama kena kanker, ya mungkin ini dari pengalaman saya ya, jadi apapun yang kita rasa mungkin ini yang terbaik yang dikasih dari Tuhan, jadi kita harus tetap bersyukur, kemudian bersabar, tetap optimis gitu, mungkin dengan maksimal berobat, mungkin yang masih menjalani kemo dan lain-lain. Kalau untuk rajutan ini ya mungkin ya itu ya tergantung ini masing-masing ya. Kalau untuk mengalihkan mungkin bisa passion masing-masing ya. Mungkin ya untuk menjaga semangat aja sih kita, karena menurut saya sih kanker itu bukan segalanya, jadi nggak harus kena kanker ya kita meninggal ya, bisa aja sehat atau banyak hal gitu loh. Jadi nggak usah yang terlalu berkecil hati atau terlalu karena nggak sendiri gitu loh, ada banyak teman. Iya. Jadi terkena kanker itu bukan akhir dari segala-galanya ya. Sekarang sudah bisa, bahkan Bu Miftah sendiri sudah bisa disembuhkan kan untuk itu. Jadi nggak usah berputus asa. Justru kita dengan menderita kanker itu semakin banyak mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang positif kan ya. Iya, benar. Iya. Apalagi sekarang kan banyak informasi kan, sudah banyak informasi, terus kemudian sudah kayak pengobatannya sudah lebih modern kan, lebih canggih gitu kan, dari alat-alatnya mungkin, dokter-dokternya sudah banyak juga. Kan semakin hari juga dokter-dokter itu semakin pengalaman kan untuk menangani para penderita kanker itu. Ada nggak yang lainnya yang Bu Miftah mau sampaikan? Ya gitu, apapun yang terjadi ya dalam hidup kita, mau kita sakit, mau kita mungkin ada masalah apapun gitu ya, tetap aja kita harus terus bersyukur dan bersabar. Ikhtiar itu pasti, kemudian juga berdoa. Ini itu aja. Juga itu ya, semoga juga teman-teman juga kita saling mendoakan ya, supaya kita tetap sehat dalam keadaan juga yang pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kita selalu tetap saling mendoakan supaya semuanya sehat. Oke, mungkin juga satu catatan bahwa Rosa mengundang Bu Miftah di sini untuk berbagi pengalaman, supaya pengalaman apa yang Bu Miftah rasakan ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Oke. Rosa rasa cukup ceritanya, sangat menarik sekali, bermanfaat sekali untuk teman-teman. Mungkin yang menderita kanker juga jangan berputus asa, bahwa di luar sana banyak juga teman-teman yang menderita kanker tetapi tetap bertahan hingga sembuh. Oke, Bu Miftah, makasih banyak sudah meluangkan Iya, salam untuk keluarga, salam untuk juga teman-teman yang ada di sekitar Bu Miftah. Oke, terima kasih. Bye. Iya. Nah, teman-teman, itulah perbincangan yang cantik bersama Bu Miftah. Dan kiranya kita semua dapat mengambil hikmahnya. Jadi penderitaan kanker bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi di balik itu
Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Bye.